Jenis daripada fixed resistor atau resistor tetap ini terdiri dari karbon film, metal film, wire wound, dan surface mount. Ini sudah ada tanda plusnya di sini, jadi dalam pemasangannya itu jangan sampai terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas tentang dasar elektronika, yaitu mengenal komponen elektronika pasif part 1. Seperti yang kita ketahui, komponen elektronika itu terdiri dari dua macam, yaitu komponen elektronika pasif dan komponen elektronika aktif, di mana komponen elektronika pasif bekerja tanpa memerlukan catu daya listrik, dan komponennya itu biasanya resistor, kapasitor, dan induktor. Untuk komponen elektronika aktif, dia bekerja perlu menggunakan catu daya listrik seperti transistor, dioda, dan integrated circuit. Yang pertama yang kita bahas adalah resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi fungsi resistor utamanya adalah menghambat arus listrik. Kemudian satuan nilai resistor adalah ohm, dinyatakan dalam simbol tapal kuda. Nilai resistor diwakili dengan kode ataupun angka berupa gelang warna yang terdapat di badan resistor. Resistor memiliki ukuran tetap yang disebut dengan fix dan berubah yang disebut dengan nilai variabel. Jadi resistor itu ukuran tetap dinamakan fix resistor dan yang nilainya berubah disebutnya variabel resistor. Jenis daripada fix resistor atau resistor tetap ini terdiri dari karbon film, metal film, wire wound, dan surface mount. Untuk masing-masing simbol itu ditetapkan ada dua buah jenis simbol. Ada simbol IEC standar dan simbol ANSI standar. Jika kita melirik ke IEC standar, maka jenis resistor bentuknya seperti kotak ini ya. Kemudian kalau kita mengacu kepada ANSI standar, bentuk resistor simbolnya seperti zigzag. Kemudian adalah variabel resistor atau resistor yang nilainya berubah-ubah. Ini contohnya itu adalah potensio, kemudian termistor, kemudian ada LDR, ada juga trimpot. Nah, sesuai simbolnya, setiap masing-masing resistor variabel ini berbeda-beda. Untuk jenis potensio, maka simbolnya seperti ini. Ini banyak digunakan pada perangkat seperti speaker aktif ataupun equalizer audio. Kemudian untuk jenis termistor ini digunakan untuk sensor suhu, biasanya ada di mesin pendingin ya seperti AC ataupun kulkas. Nah, simbolnya adalah dia seperti ini. Kemudian LDR biasa digunakan untuk lampu otomatis yang nyala apabila malam, kemudian mati apabila terang. Kemudian ada juga jenis trimpot. Nah, bentuknya seperti ini, dia diputar pakai obeng. Dan ini juga simbolnya kita bisa temukan jenis trimpot ini biasanya di dalam perangkat-perangkat elektronika. Nah, ini untuk simbol daripada LDR. Bagaimana cara membaca nilai resistor? Resistor itu memiliki standar kode warna. Dia memiliki gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, pengali. Jadi ini untuk resistor yang memiliki 4 gelang warna. Jadi kita bisa menghitungnya melalui kode warna, yaitu hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Atau kalau disingkat itu adalah hicomejiku hibi uwapu, ya putih. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ambil contoh saja seperti gambar yang ada di sini. Ini adalah nilai resistor tetap. Ini adalah jenis resistor tetap yang memiliki warna gelang pertama kuning, gelang kedua ungu, gelang ketiga merah. Jadi kalau kita tuliskan berdasarkan kode yang ada di sini, itu tertulis nilai 472. Kemudian ada
warna gelang emas di sini ini menyatakan sebuah toleransi yaitu sebesar 5%. Kita lihat di sini emas adalah 5%. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Untuk gelang pertama dan gelang kedua adalah nilai tetap sebesar 47. Diambil dari warna kuning dan ungu 47. Nah ini ya 47, kuning ungu 47. Kemudian untuk gelang merah itu adalah 2. 2 ini merupakan faktor pengalih yaitu sebesar 100. Kalau misalkan di sininya 1 berarti 10. Kalau misalkan di sininya 3 berarti dia 1000. Dan seterusnya mengacu kepada tabel warna ini. Ini adalah merupakan pengalihnya. Nah, bagaimana caranya kita menghitung untuk keseluruhan berdasarkan gelang-gelang yang ada di sini? Sudah kita ambil nilainya itu adalah 47 dikalikan 100 dikalikan 5%, maka hasilnya adalah 4.700. Nah, ini 47 dikali 100, 4.700 atau setara dengan 4,7 kilo ohm. Kemudian toleransinya 5%, maka kita harus mencari nilai toleransinya. 4.700 dikali 5% akan menghasilkan 235 ohm. Kemudian 4.700 dikali 235 akan menghasilkan 4.935 ohm. Kemudian 4.700 ohm dikurang 235 akan menghasilkan 4.465 ohm. Jadi untuk total keseluruhan nilai toleransi jenis resistor dengan kode warna kuning, ungu, merah, maka nilai toleransinya adalah 4.465 ohm sampai 4.935 ohm. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu jenis resistor SMD atau Surface Mount Device. Nah, pada resistor SMD ini nilai yang tertera itu biasanya bertuliskan seperti yang ada di gambar. Itu maksud daripada R47, itu berarti R itu menyatakan koma, jadi 0,47 ohm. Kemudian jika ada tulisan 4R7 berarti 4,7 ohm. Jadi R ini merupakan koma. Kemudian kalau ada 47R berarti R ini tidak dihitung atau dihirakan saja. Dan nilainya itu adalah 47 ohm. Dan untuk yang selanjutnya bisa dilihat sesuai dengan gambar yang ada di sini. Dan yang paling penting itu kita bisa melihat kode 0 yang ada di resistor. Jika resistor SMD itu ada tulisan angka 0 saja, berarti ini dia berfungsi sebagai jumper. Nah, kalau misalkan tulisannya seperti ini 470, nah ini angka 0 ini kita tidak hitung atau kita abaikan saja, sama seperti kode yang ada R di sini. Jadi 47R dengan 470 itu dibacanya adalah 47 ohm. Dan kita bisa melihat kode-kode yang lebih jelasnya ini ada di penjelasan di sebelah kanan ini ya. Berikutnya adalah kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam waktu sementara. Kemudian, kapasitor ini memiliki dua jenis, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Kalau kapasitor tetap nilainya itu tetap, tidak bisa berubah. Tetapi kalau kapasitor variabel dia nilainya bisa berubah-ubah. Fungsi utama dari kapasitor diantaranya adalah sebagai penyimpan energi atau muatan listrik dalam waktu sementara. Kemudian dapat digunakan untuk memilih gelombang radio pada rangkaian tuner seperti pada penerima radio AM FM atau pada penerima televisi. Selain itu juga dia berfungsi sebagai perata arus pada rectifier dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau rangkaian catu daya seperti yang ada di charger, adaptor, kemudian ada di PSU komputer. Satuan nilai untuk kapasitor adalah dinyatakan dalam satuan farad. Dia ukurannya itu ada milifarad, ada mikrofarad, ada nanofarad, dan ada juga picofarad. Nilai kapasitor terdapat di badannya berupa angka-angka yang memiliki satuan kapasitas dan juga ada satuan tegangan kerja maksimal ya. Nah, ini adalah jenis daripada kapasitor tetap non polar.
Nah, maksud daripada kapasitor tetap nonpolar ini adalah kapasitor ini tidak memiliki kutub atau tidak memiliki minus dan plus. Jenis-jenis kapasitor nonpolar adalah kondensator mika. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Kemudian ada kondensator kertas, bentuknya seperti ini. Ada juga kondensator keramik, bentuknya seperti ini. Kemudian kondensator polyester, bentuknya seperti ini. Dan ada juga kondensator polystyrene, ini bentuknya seperti ini. Dan juga ada lagi jenis-jenis kondensator yang lainnya. Selanjutnya adalah kapasitor tetap atau kapasitor yang nilainya itu tetap, tidak bisa berubah-ubah. Nah, salah satunya adalah kondensator elektrolit tantalum. Bentuknya seperti ini dan ini sudah ada tanda plusnya di sini. Jadi dalam pemasangannya itu jangan sampai terbalik. Kemudian kondensator elektrolit aluminium atau yang disingkat dengan ELCO. Nah, bentuk fisiknya seperti ini. Dia itu dalam pemasangannya kita harus memperhatikan kutub negatifnya dan juga jangan sampai salah dalam pemasangannya. Selanjutnya adalah kapasitor variabel atau kapasitor yang nilainya berubah-ubah. Dan ini biasanya kita temukan di dalam rangkaian penerima radio yang disebut dengan PARCO atau variabel kapasitor. Kemudian juga ada trimmer kapasitor. Nah, bentuk fisiknya seperti ini. Sekarang bagaimana dengan simbol kapasitor? Simbol kapasitor itu seperti simbol sama dengan yang terbalik ya. Jadi di sini ada dua buah plat sebagai simbolnya, dan ini untuk jenis kapasitor nonpolar. Jadi simbolnya seperti ini. Kemudian untuk kapasitor elektrolit yang memiliki kutub positif dan negatif, maka disimbolkan seperti ini. Ini juga kita harus perhatikan dalam pemasangannya, biasanya sudah ada kode di dalam PCB-nya. Kemudian kapasitor variabel bentuknya seperti ini, dan ini simbolnya sama seperti simbol kapasitor tetap, namun dia memiliki arah panah. Selanjutnya itu adalah membaca nilai kapasitor. Pada contoh ini sebuah kapasitor tertulis nilai 105. Nah, berarti 2 digit angka setelah 5 ini kita nyatakan sebagai nilai tetap. Nah, ini kita tulis 10. Kemudian 5 ini yang warnanya merah, ini merupakan faktor perkaliannya, yaitu 10 pangkat 5. Jika kita kalikan 10 dengan 10 pangkat 5, maka akan menghasilkan nilai 1 juta. Nah, nilai 1 juta ini satuannya adalah picofarad. Jika kita inginkan menjadi satuan nanofarad, maka kita harus membaginya dengan 1000. Jadi 1000 nanofarad. Nah, kalau kita ingin nilai satuannya menjadi mikro, maka kita harus membaginya 1000 kembali dari nanofarad. Tadi 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 mikrofarad. Kemudian membaca nilai kapasitor yang kedua. Jika ada tulisan 105 ya, ini berarti nilainya sudah jelas tadi, yaitu 1 mikrofarad atau 1000 nanofarad. Kemudian ada tulisan kode 2E. Nah, 2E itu merupakan besarnya nilai maksimal tegangan yang bisa dilalui. Kode 2E, 2D, 2A, 1H, 1E, 1C, 1A, dan 0J. Bagaimana jika nilai tegangan yang diberikan melebihi kapasitas daripada yang ditentukan? Maka kapasitor akan menjadi cepat rusak. Jika pada kapasitor tertulis nilai 1042A, maka 10 dikali 10 pangkat 4 hasilnya adalah 10.000 PF atau setara 100 nanofarad dengan maksimal tegangan 100 volt. Dari mana nilai 100 volt ini? Yaitu dari 2A. 2A kita bisa lihat pada penjelasan di sini adalah 100 volt. Kalau misalkan pada kapasitor tertulis 471 1E, maka hitungannya adalah 47 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 470 PF dengan tegangan maksimal 25 volt. Kemudian kita membaca nilai kapasitor elektrolit. Nah, kapasitor elektrolit ini cukup mudah membacanya. Ini sudah ada di badannya, yaitu 1000 mikrofarad 25 volt.
Jadi kita patokannya itu sudah tidak menghitung-hitung lagi ya. Ini sudah ada di badannya tertulis dengan jelas. Selanjutnya adalah induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil atau dalam bahasa sehari-harinya kita kenal dengan istilah kumparan karena di dalamnya itu mengandung lilitan-lilitan ataupun kumparan-kumparan yang melilit. Merupakan komponen elektronika pasif yang berfungsi membentuk medan magnet dan menyimpannya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai filter frekuensi, pembangkit tegangan, dan fungsi-fungsi lainnya. Kemampuan induktor dalam menyimpan energi magnet diukur berdasarkan satuan Henry, dan dia satuannya ada Henry disingkat dengan huruf H. Induktor ini terbuat dari sebuah kawat pengantar yang dibentuk menjadi kumparan. Nah, jenis-jenis induktor bisa dilihat di sini. Ini adalah jenis untuk induktor yang berinti besi. Disebutnya adalah toroid. Induktor jenis toroid. Kemudian ini adalah jenis induktor yang berinti udara atau yang disebut dengan istilah air core induktor. Kemudian induktor juga ada yang disebut dengan induktor yang nilainya tetap. Artinya nilainya itu tetap dan tidak bisa berubah-ubah. Kemudian juga ada induktor yang nilainya dapat diatur-atur atau sering disebut dengan coil variabel. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bisa kita temukan pada perangkat penerima radio atau juga pada perangkat penerima televisi. Gambar dan simbol induktor. Induktor dengan nilai tetap maka disimbolkan seperti ini, bentuknya adalah seperti per, baik itu jenis toroid, air core ataupun jenis seperti ini. Kemudian ada juga induktor variabel atau induktor yang nilainya bisa berubah-ubah. Nah, bentuknya sama seperti induktor tetap, cuman dia ada arah panahnya. Bagaimana cara membaca nilai induktor? Jika di badan induktor terdapat tulisan 323, maka angka 32 ini merupakan nilai tetapnya. Kemudian 3 ini merupakan faktor pengalihnya, yaitu 0,001. Ini satuannya kita sudah ubah ke dalam mikrohenry ya. Jadi 323 itu kalau kita hitung adalah 32 dikali 1000 akan menghasilkan 32.000 mikrohenry. Dan kalau kita jadikan ke milihenry maka kita bagi 1000. Jadi hasilnya adalah 32 milihenry. Kemudian untuk bentuk induktor yang seperti ini, apabila di badannya terdapat satuan 270, maka kita membacanya itu adalah 27 mikrohenry. Kenapa kita baca 27? Karena nilai 0 di digit ketiga itu merupakan nilai yang bisa kita abaikan ya. Jadi 27 nolnya tidak usah dikaitkan atau tidak usah dihitung. Jadi cukup 27 mikrohenry. Begitu juga dengan tulisan yang 100 itu 10 mikrohenry. Kemudian bagaimana kalau tulisannya 3R3 itu menyatakan 3,3 mikrohenry. Kemudian ada juga induktor yang jenisnya sama seperti resistor. Ini mengacu ke kode resistor. Jadi 471. Ini warnanya kuning, ungu, hitam. Jadi kalau kita lihat tabel resistor itu terbaca nilainya adalah 471. Nah, 47 dikali 1 sama dengan 47 mikro. Kalau misalkan di sini warnanya merah, berarti 472. Berarti 47 dikali faktor pengali 2, 100, yaitu 4700 mikrohenry. Untuk yang selanjutnya silakan dikerjakan soal berikut ini. Demikianlah video pembelajaran yang saya hadirkan pada kali ini mengenai dasar elektronika dan mengenal komponen elektronika pasif. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah.